Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Seluruh pasukan Biandu hadir. Tetua terkuat mereka ada di sini, kecuali beberapa yang saat ini tidak berada di hutan hitam. Runtuhnya gerbang itu berarti mereka akan menjadi yang pertama menghadapi ombak. Oleh karena itu, mereka selalu berusaha sebaik mungkin untuk menjaga daerah ini. Murid-murid dan tetua mereka menyumbangkan semua kekuatan mereka ke dalam tembok. Sayangnya, hal ini tidak menghentikan Li Qiye sedetik pun. Bukannya mereka tidak ingin menghentikannya, mereka hanya tidak bisa. Mereka sama sekali tidak merasakan keberadaan Li Qiye saat dia lewat. Dia tidak menggunakan kekuatan apapun untuk menyerang gerbang atau mereka. Hukum dan batasan gerbang juga tidak berpengaruh padanya. Pemimpin klan tentu saja khawatir, tidak ada penjelasan untuk ini, setidaknya tidak ada yang dianggap logis. Para leluhur di antara orang banyak telah mengolah banyak hukum kebaikan dan membaca naskah kuno, tidak ada yang cukup untuk menjelaskan kejadian ini atau Li Qiye. Kepala klan dan praetor akhirnya tenang. Mata mereka penuh nafsu membunuh karena pembunuh putra mereka telah kembali. Mau bertarung. Li Qiye tersenyum melihat agresi mereka. Sepertinya kamu lebih menyukai cara yang sulit. Praetor berkata, ini akan menjadi saat terakhirmu, aku akan membuat daging cincang darimu. Tidak tahu bagaimana kau bisa melakukannya, mengingat kemampuanmu. Li Qiye pembangun. Praetor tersipu karena marah. Dia memiliki wewenang mutlak saat ini sebagai panglima tertinggi di timur. Bahkan para leluhur pun harus menghormatinya, terutama seorang junior. Selain putranya, sikap tidak hormatnya sudah cukup baginya untuk membunuh Li Qiye. Semua orang bertanggung jawab untuk mengalahkan penjahat. Pemimpin klan Biandu meninggikan suaranya, keserakahanmu mendorongmu untuk membunuh sesama manusia dan melakukan pelanggaran yang tak terelakkan. Dunia ini menjadi tempat yang lebih baik tanpa dirimu sendiri. Kepala klan berusaha untuk bersikap moral tinggi, tidak seperti praetor. Dia ingin berada di pihak keadilan saat mengalahkan Li Qiye. Ya, kita semua bertanggung jawab. Sejujurnya salah satu leluhur setuju. Benar sekali, kita perlu bekerja sama demi keadilan. Pakar lainnya menimpali. Kerumunan itu tampaknya menentang Li Qiye dalam waktu singkat. Tentu saja, mereka tidak peduli dengan jawaban omong kosong itu. Tujuan mereka adalah harta karun Li Qiye. Seperti kata pepatah, kekayaan yang berlebihan akan membangkitkan rasa iri orang lain. Li Qiye memiliki sebongkah logam yang tak ternilai harganya sehingga semua orang menentangnya. Para ahli di sini lupa tentang gerombolan yang datang, sepenuhnya disebarkan oleh keserakahan. Tidak ada obat yang dapat menyembuhkan kebodohanmu. Li Qiye menatap orang-orang di sekitarnya dan tersenyum. Setelah mengatakan itu, dia memberi isyarat dengan provokatif, ayo, calon pahlawan, mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan. Para petualang itu saling bertukar pandangan, tetapi tidak ada satupun yang melangkah maju. Kemampuan mengerikan Li Qiye tampak jelas. Logam itu juga tampak tak terhentikan, hanya membutuhkan satu pukulan untuk membunuh kedua jenius itu. Siapakah yang ingin menjadi yang pertama menyerang? Bahkan orang bodoh pun tahu bahwa barisan depan akan langsung mati. Jadi, lebih baik menunggu dan memanfaatkan situasi. Biarkan orang lain melawan Li Qiye saja. Dasar bodoh. Li Qiye mencibir ke arah kerumunan yang tiba-tiba terdiam. Aku sudah muak dengan kejenakaanmu, Li Qiye. Teriak Master Klan Biandu. Klanku akan memastikan bahwa kau tidak akan meninggalkan tebing kayu hitam hidup-hidup. Dendam adalah kekuatan pendorong yang kuat lainnya. Oleh karena itu, para pemimpin klan berani mengambil inisiatif. Keberanianmu sia-sia. Li Qiye tersenyum dan berkata, keputusanmu hari ini akan menjadi akhir bagi klanmu. Aku bisa dengan mudah menghancurkannya. Para ketua klan dan anggota klan lainnya langsung menjadi marah. Bocah, matilah kau. Para anggota klan mulai berteriak pada Li Qiye. Tidak ada seorang pun yang akan selamat setelah melewati kita. Kami akan menghancurkan klanmu tanpa mempedulikannya. Teriakan agresif itu menenggelamkan area tersebut, tidak mungkin bidadari yang berwibawa akan membiarkan seorang junior mempermalukan dirinya di depan umum tanpa membalas dendam. Apakah dia pikir dia seorang penguasa jalan? Seorang ahli dari sekte lain? Tunggu saja dan lihat,
Biandu tidak akan membiarkan dia lolos begitu saja atas pelanggaran ini. Seorang petualang muda yang menegangkan. Inilah perkembangan yang diinginkan semua orang, agar Biandu dan Li Qiye bisa bertarung. Aku ingin melihat siapa yang berani menghancurkan klanku. Sebuah suara menggelegar menggema, membuat telinga semua orang terasa sakit. Mereka terhuyung mundur karena terkejut. Kekuatan besar turun dan memengaruhi seluruh hutan hitam. Rupanya ada raksasa yang menjulang di atas semua orang. Tekanan yang berasal dari makhluk ini dapat menghancurkan mereka semua. Ledakan. Seseorang mendarat di tanah dengan beban yang tak terhitung jumlahnya, menyebabkan gelombang kejut melesat keluar dan menyapu orang-orang. Ketika orang-orang berdiri untuk melihatnya, mereka melihat seorang lelaki tua mengenakan jubah berkilau. Lingkaran cahaya rune berdenyut di sekelilingnya, gambar-gambar orang bijak menyanyikan pujian untuknya. Dia tampak seperti gunung yang tidak dapat dilewati, orang lain tidak mempunyai pilihan selain memandang ke atas dengan hormat. Itu adalah Biandu Paragon, seorang leluhur langsung mengenali lingkaran cahaya rahasia itu. Bahkan mereka yang belum pernah melihat sebelumnya masih mengenali gelarnya. Seorang leluhur yang ditunjuk sebagai pemimpin Biandu saat ini. Konon, Buddha Agung sangat menghargai bakatnya saat masih muda. Seorang tetua agung terkejut. Biandu Paragon saat ini adalah leluhur terkuat dengan status tertinggi. Ia lahir di era sebelumnya, sangat berbakat. Di masa mudanya, ia benar-benar menyaksikan pertempuran antara Buddha tertinggi dan gerombolan itu. Seiring bertambahnya usia, ia menemukan keberhasilan dengan Dao dan dipanggil oleh Buddha Dao Lord. Ini adalah kehormatan yang langka. Tentu saja, banyak petualang melihat Sang Maha Kuasa di era penuh gejolak itu. Namun, dipanggil dan dihargai secara pribadi oleh Sang Maha Kuasa adalah hal yang sama sekali berbeda. Baru-baru ini, beredar rumor bahwa Grandmaster keempat juga telah dipanggil. Hal ini tidak dapat diverifikasi. Pada akhirnya, pemanggilan itu merupakan bukti bakat dan prestasi sang teladan. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa dia lebih kuat dari Grandmaster keempat. Namun, karena klannya terletak di daerah terpencil dan karena usianya yang sudah tua, ketenarannya tidak setingkat dengan keempat Grandmaster itu. Meski begitu, banyak orang tetap terguncang melihat kemunculannya. Banyak yang membungkuk sedikit, termasuk para leluhur. Ini pasti akhir bagi Li Qiye. Seorang ahli muda bergumam sambil membungkuk. Ketenaran merupakan teladan yang membuat banyak orang berpikir bahwa Li Qiye sedang dalam masalah. Anak-anak muda sudah bisa membayangkan adegan yang Li Qiye berikan pelajaran. Tatapan mata sang sakti menyapu kerumunan membawakan pedang dewa. Orang-orang merasakan sakit yang tajam di pipi mereka seolah-olah bilah. Pedang telah menggores mereka. Mata akhirnya menyatakan pada Li Qiye. Auranya begitu deras dan menghantam dada semua orang, membuatnya sulit bernapas. Ini sama seperti menghadapi musuh yang lebih kuat yang dapat menghancurkanmu kapan saja. Ini adalah kekuatan dari penguasa surgawi tingkat atas. Kerumunan orang gemetar karena benar-benar terintimidasi. Tentu saja, Li Qiye tetap bersikap acuh tak acuh meski aura luar biasanya terfokus padanya. Mata sang teladan menyipit dan auranya semakin kuat. Namun, dia tiba-tiba menyadari cincin perunggu di jari Li Qiye. Dia memandanginya beberapa detik sebelum mengubah ekspresinya dan terhuyung mundur. Sementara semua orang mengira dia akan murka dan langsung menyerang Li Qiye, tindakannya sejauh ini tidak mencerminkan hal itu. Leluhur, dialah bocah nakal yang membunuh anakku. Pemimpin klan berjalan mendekat dan memberi tahu teladannya. Sosok yang sangat emosional itu mengangkat tangan. Namun, targetnya bukanlah Li Qiye, dia akhirnya menamparkan wajah ketua klan tanpa menahan diri, menyebabkan pipinya membengkak. Ia kemudian berlutut dan membungkuk berulang kali, itu adalah kesalahan klan kami karena menyinggung seseorang yang kedudukannya lebih tinggi dari kami, mohon maafkan kami. Hal ini membuat banyak orang terkejut dan terdiam. Biandu Paragon bisa dibilang memiliki status lebih tinggi dari keempat Grandmaster. Beberapa waktu lalu, dia tampak bersemangat memberi pelajaran pada Li Qiye. Perubahan mendadak itu membuat semua orang tercengang. Pemimpin klan sendiri terlibat dalam kebingungan. Namun, teladan mereka bijaksana dan berwawasan luas. Saya segera menyadari bahwa saya telah menyinggung orang yang salah. Mohon maafkan kami karena telah melampaui batas. Dia cukup pintar untuk segera berlutut dan memohon maaf. Anggota klan lainnya merasakan sentimen yang sama. Akan tetapi,
baik teladan maupun pemimpin klan, mereka tunduk. Mereka juga harus melakukan hal yang sama. Maafkan kami. Untuk anggota Biandu, para penonton pun membeku, begitu pula atmosfernya. Mohon maafkan kuil kami karena kurang mendapat sambutan, Tuan Suci. Seorang biksu tinggi memimpin murid-muridnya untuk memberi salam kepada Li Qiye juga. Maafkan kami. Para biksu itu berputar dan berlutut, seolah-olah ingin melindungi tuan mereka. Suara keras itu memanggil dan mengintimidasi semua orang. Energi Buddha mereka terpancar ke seluruh hutan hitam dengan Li Qiye di tengahnya. Adegan ini menunjukkan otoritas dan status Li Qiye. Jika para biksu ini menerimanya sebagai pemimpin, maka yang lain pun harus melakukan hal yang sama. Tuan Suci, para leluhur terguncang mendengar sebutan kehormatan itu. Siapa itu? Seorang pemuda merasa pemandangan ini terlalu aneh. Berlutut saja, seorang senior mendekatinya dan mendorongnya ke lantai. Keduanya berlutut pada saat yang sama. Kami pantas mati karena tidak menyapa Anda lebih awal, Tuan Suci. Seorang leluhur bersujud dan berteriak. Merupakan suatu kehormatan karena berada di hadapan Anda, Tuan Suci. Banyak pakar yang hadir dalam upacara tersebut. Sementara itu, Wei Qianxing yang berdiri di kejauhan tidak menyangka akan hal ini. Dia menenangkan diri dan mengikuti kerumunan. Pada titik ini, mayoritas pembudidaya dari Tanah Suci telah tunduk pada Li Qiye. Hanya mereka yang dari timur, Raites, dan lokasi lainnya tetap berdiri. Apakah ada yang tahu siapa dia? Seorang murid dari Raites bertanya. Belum lama ini, Li Qiye telah menjadi incaran semua orang. Bahkan para leluhur dari Tanah Suci ingin membunuhnya. Bagaimana semuanya berubah begitu cepat? Penguasa Gunung Suci dan Tanah Suci. Seorang perdana menteri dari sebuah dinasti di Raites juga membungkuk ke arah Li Qiye. Para junior di depannya menarik napas dalam-dalam dan menundukkan kepalanya. Juga, meskipun tidak menyukai Li Qiye, penguasa Gunung Suci memiliki senioritas dan status yang sama dengan pemimpin tertinggi mereka. Bahkan para pemimpin sekte pemimpin tertinggi setengah tingkat lebih rendah. Jadi, meski anggota Raites tidak berada di bawah kekuasaan Tanah Suci, mereka tetap harus menunjukkan rasa hormat kepada seseorang yang setingkat dengan yang tertinggi. Tuan Suci, Praetor menatap Li Qiye. Pasukan beraneka ragam juga tidak tunduk karena mereka tidak mencintai Tanah Suci. Para leluhur yang angkuh dari Tanah Suci pernah tunduk kepada seseorang. Para junior pun mereka melakukan hal yang sama. Di negeri mereka terdapat banyak sekte dan kerajaan. Biasanya, kekuatan-kekuatan ini melakukan apapun yang mereka inginkan. Bahkan Vajra yang bertanggung jawab tidak bisa ikut campur secara langsung. Meskipun demikian, mereka tetap tahu bahwa pada akhirnya, Tanah Suci tetap milik Gunung Suci. Gunung itu memiliki kendali penuh dan dapat menentukan arah tanahnya. Biasanya, gunung itu tidak ikut campur dalam urusan duniawi dan administratif. Para pengikutnya dan gunung itu sendiri jarang terlihat. Oleh karena itu, gunung itu terasa seperti tidak ada bagi sebagian orang. Hal ini akan berubah saat gunung itu muncul lagi, membuktikan kekuatannya. Hal ini terutama berlaku bagi penguasa suci. Semua anggota Tanah Suci harus menganut. Ada banyak penguasa suci dalam sejarah, tetapi tidak ada yang mengecewakan. Mereka berperilaku terhormat dan berkuasa. Penguasa sebelumnya adalah Buddha Supreme, seorang pembudidaya yang terkenal tidak hanya di West King tetapi juga di Eight Desoles. Beberapa orang akan dianggap setara dengan penguasa Dao 8 Kuda Jantan. Ditambah lagi, berkat usahanya yang gagah berani di Blackwood melawan invasi sebelumnya, pamornya mencapai puncak yang tak tersentuh. Hari ini, pengungkapan tentang penguasa baru mereka mengejutkan para anggota Tanah Suci, tidak seorang pun meramalkan hal ini. Tentu saja, mereka juga tidak berani meragukan statusnya. Pertama, teladan Biandu telah bertemu dengan Buddha Supreme sebelumnya. Ada kemungkinan dia diundang ke Gunung Suci dan mengetahui lebih banyak tentang aturannya, oleh karena itu dia mampu mengenali posisi Li Qiye. Yang terpenting, kuil naga surgawi juga mengakui Li Qiye. Mereka adalah pendukung paling setia Gunung Suci dan menjaga jalur komunikasi. Oleh karena itu, Li Qiye jelas merupakan sosok yang nyata. Hal ini tidak menghentikan orang-orang untuk menganggapnya aneh. Mengapa Gunung Suci tidak mengumumkan penguasa baru mereka? Perubahan kepemimpinan yang tiba-tiba bukanlah hal yang belum pernah terjadi sebelumnya, tidak adanya pengumuman adalah hal yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang terjadi dengan Buddha Supreme? Apakah rumor itu benar? Banyak yang mengira dia mungkin meninggal di Gunung Suci karena luka-lukanya dalam pertempuran. Tidak heran mengapa semuanya berjalan mudah dan ajaib. Dia adalah penguasa suci. Seorang leluhur bergumam, penguasa itu tak tertandingi dan seperti dewa, semuanya masuk akal sekarang. Mengapa mengherankan jika penguasa Gunung Suci merupakan sosok yang tak terduga dan maha kuasa? Beberapa orang menemukan kenyamanan setelah pertanyaan-pertanyaan tertentu dijelaskan, tidak lagi iri dengan sihir dan keberuntungan Li Qiye. Tidak sedikit orang yang berkeringat. Mereka gemetar saat berlutut di tanah karena mereka memandang rendah Li Qiye sebelumnya, bahkan sampai merencanakan sesuatu terhadapnya. Hukuman apa yang mereka lontarkan yang menyinggung, menghina, dan bahkan sampai merencanakan kejahatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini dapat dianggap sebagai pengkhianatan dan penistaan agama. Jika Li Qiye terus-terusan mempermasalahkan hal ini, hukuman mati pasti akan dijatuhkan. Mereka mungkin akan menyeret klan dan sekte mereka juga. Yang perlu dilakukan Li Qiye hanyalah memberinya perintah dan banyak kekuatan akan bekerja keras untuknya. Bangunlah. Li Qiye mengucapkan tangannya dan memberitahu orang banyak yang hadir. Yang Ling berdiri di sampingnya. Dia tahu bahwa tuan muda itu istimewa tetapi tidak setingkat ini. Bagaimana mungkin seseorang yang begitu muda menjadi penguasa suci? Penguasa suci lainnya dalam sejarah yang jauh lebih tua. Kerumunan berdiri setelah mendapat izin. Evakuasi warga ke kamp kalian. Dia kemudian memerintahkan Wei Qianxing. Setuju. Wei Qianxing menerima perintah itu lalu memerintahkan bawahnya untuk melaksanakan perintah itu. Singkirkan tembok itu. Kemudian dia memerintahkan para biksu dan teladan Biandu. Apa? Keheranan melanda para pendengar. Semua orang tahu bahwa tembok Buddha ini berfungsi sebagai garis pertahanan pertama, mungkin juga yang paling efektif. Tebing kayu hitam akan terekspos tampaknya dan akan langsung jatuh ke tangan monster. Tuan Suci, kayu hitam akan jatuh tanpa tembok. Miliaran pembudidaya dan manusia akan mati, kata Biandu Paragon dengan cemas. Jika Blackwood jatuh, maka klannya juga akan jatuh. Oleh karena itu evaluasi terhadap kubu Legiun Pelindung. Ucap Li Qiye data. Kerumunan itu saling bertukar pandangan, tidak tahu harus berkata apa. Apakah ini keputusan untuk membiarkan Blackwood Cliff alih-alih bertarung? Apa rencanamu? Terlalu berisiko. Seorang ahli dari Tanah Suci berbisik. Biksu Agung Naga Langit juga terkejut. Dia memegang kedua telapak tangannya dan berkata dengan penuh hormat, Yang Mulia, kurasa kita tidak bisa menguasai daerah ini tanpa tembok. Yang Mulia saat itu mengandalkannya untuk menahan monster. Aku punya rencana, ikuti perintahnya. Li Qiye memberi instruksi. Betapa tidak masuk akal dan cerobohnya. Aku tidak percaya kita malah melarikan diri alih-alih mempertahankan Blackwood. Seorang kultivator tua dari Blackwood bergumam pelan. Tak seorang pun menanggapi perintah evakuasi dengan tenang, baik itu para pembudidaya dari Tanah Suci maupun kekuatan lain. Beberapa orang akan menyebut Li Qiye gila jika dia bukan penguasa suci saat ini. Bagaimana kita bisa menghentikan monster-monster itu tanpa tembok? Meskipun begitu, mereka masih saja mengeluh satu sama lain. Jika mereka punya suara dalam masalah ini, mereka tidak akan pernah setuju dengan keputusan ini. Ini bukan permainan. 1 miliar nyawa dipertaruhkan. Seseorang berkata dengan dingin dan banyak orang mendengarnya dengan jelas. Ingat, tidak ada seorang pun yang berani mengkritik Li Qiye. Bahkan Biandu yang agung dan Biksu Agung Kuil Naga Surgawi hanya memberikan saran. Tidak ada pembicaraan tentang ini, di sisi lain, menunjukkan kurangnya rasa hormat terhadap Li Qiye. Bahkan, kedengarannya seperti kritik. Yang lain mengikuti arah suara itu, bertanya-tanya siapakah yang berani berbicara kepada Tuhan Yang Maha Suci dengan cara seperti ini. Ternyata itu adalah pahlawan pedang, yang cukup bisa dimengerti. Beberapa orang menganggap ini sebagai perkembangan yang tepat dan diam-diam memberikan jempol karena Li Qiye harus dihentikan. Kedengarannya kamu sangat menentang. Li Qiye meliriknya dan tersenyum. Pahlawan pedang membusungkan dadanya dengan bangga saat berada di bawah sorotan lampu. Sebagai seorang jenius papan atas, ia telah mengalami banyak kesulitan dan kesedihan. Dia sama sekali tidak takut dengan status Li Qiye. Tembok Buddha adalah pertahanan terkuat di tebing kayu hitam. Mengingat dia hanya menyerahkan area ini kepada monster dengan kedua tangan dan mengekspos Tanah Suci terhadap kekerasan mereka.
Itu tidak berbudaya luhur dan berbahaya, semua orang harus memilih. Ini, berhentilah, aku sudah bosan dengan semua omongan sombong ini. Li Qiye memotongnya, aku tidak butuh kamu untuk memberitahuku apa yang harus kulakukan, pergilah bermain di tempat lain. Li Qiye menunjukkan dirinya sebagai seorang diktator dan angkuh, tidak mendengarkan siapapun. Seorang penguasa seperti ini tidak akan memenangkan hati rakyat. Sayangnya, tak seorang pun mengucapkan sepatah kata pun. Penguasa Gunung Suci dapat membuat semua keputusan untuk Tanah Suci. Pahlawan pedang memerah karena marah. Dia pasti akan mempermalukan Li Qiye jika dia hanya junior biasa. Namun, penguasa suci memiliki status yang lebih tinggi darinya. Mereka sudah lama berseteru. Saat ini, Li Qiye tiba-tiba menjadi atasannya dan mengancam akan membunuhnya di depan umum. Hal ini membuatnya berada pada posisi yang sulit. Saya tidak tahu aturan Tanah Suci Buddha. Sang praetor tiba-tiba berkata, namun di 8 kerajaan timur liar kami, jika ada penguasa yang tidak kompeten dan keputusannya merugikan rakyat, kami akan menyingkirkannya. Hal ini menimbulkan keajaiban di kalangan banyak orang, terutama para anggota Tanah Suci. Pembicaraan seperti itu sama saja dengan menyerahkan Tanah Suci, yang dapat menghukum mati. Itulah mengapa semua orang tutup mulut. Berdirilah di samping. Li Qiye melambaikan tangannya ke arah praetor seolah-olah dia sedang mengusir nyamuk. Praetor memasang ekspresi jelek. Status baru Li Qiye membuat balas dendam menjadi sulit. Kematian putranya akan sia-sia. Dia perlu melakukan segala yang mungkin untuk menghindari hal ini. Kalian dirusak oleh kejahatan. Dia menjawab, saya tidak berada di bawah kemampuan kalian. Pasukan khusus kami akan melindungi tempat ini sampai mati. Siapapun yang ingin menarik kembali tembok itu adalah musuh kami. Fajra akan melakukan hal yang sama. Kami tidak akan mengalah pada siapapun karena ini demi kebaikan bersama. Teriak pahlawan pedang. Para jenderal dan prajurit di belakangnya menjadi waspada. Ini adalah pernyataan perang melawan Li Qiye dan yang terpenting, Gunung Suci. Baiklah. Li Qiye menatapnya sambil berkata, kalian berdua ingin menantang otoritas Gunung Suci, tidak apa-apa, aku akan memberi kalian kesempatan. Mau bertarung sendiri atau dengan pasukan kalian? Semua orang menarik napas dalam-dalam. Siapapun harus berpikir 2 kali sebelum menantang Gunung Suci. Harga yang harus dibayar untuk melakukannya sangat mahal. Ingat, posisi kepemimpinan Fajra saat ini diberikan kepada mereka oleh Gunung Suci. Dalam situasi ini, Fajra akan terseret ke dalam kekacauan ini juga. Prajuritku yang gagah berani, ikuti aku ke medan perang. Sang praetor meraung dengan gagah berani. Kami di bawah perintahmu, kemenangan akan menjadi milik kami. Para prajurit berteriak dengan penuh rasa hormat secara serempak. Mereka tidak memiliki keraguan yang sama seperti para anggota Tanah Suci. Siapa yang akan ikut aku berperang? Tanya pahlawan pedang sambil menggertakkan giginya. Dia juga gila, mungkin salah satu anggota kerumunan. Tak seorang pun dari Tanah Suci akan mendukung tindakan pengkhianatan ini. Para prajurit Fajra ragu-ragu, tidak tahu harus berbuat apa. Mereka mengerti bahwa meskipun mereka bekerja untuk Fajra, kekuatan sebenarnya yang berkuasa adalah Gunung Suci. Selain itu, pahlawan pedang juga tidak dapat mewakili Fajra. Guardian Legion, ikuti aku. Wei Qianxing melangkah lebih maju dulu. Para prajurit legiun ini meninggalkan formasi dan mengikuti, menolak untuk melawan Gunung Suci. Pasukan dinasti, maju. Komandan Fajra lainnya juga pergi. Legiun tidak akan pernah melawan Li Qiye tanpa izin dari Raja Matahari Kuno dan Kuil Leluhur. Tak lama kemudian, hanya tersisa beberapa ribu pengikut berseragam hitam di belakang Sword Hero. Mereka adalah pasukan pribadinya, yang siap mati untuknya. Bagus, kaulah satu-satunya yang ingin menyapu dunia. Semangat Sword Hero tetap tinggi meskipun kehilangan 2 legiun utama. Dia lalu menunjuk ke arah Li Qiye dan menyatakan, kami lebih dari cukup untuk menjatuhkanmu. Para penonton menarik napas dalam-dalam setelah melihat tantangan formal. Menurutku ini tidak benar, kata seorang pakar Tanah Suci. Meskipun Li Qiye bukan penguasa suci tradisional dan perintahnya dipertanyakan, dia tetap memegang kendali. Lebih jauh lagi, penguasa sebelumnya, Buddha tertinggi, juga agak tidak konvensional dan memiliki banyak tindakan tidak teratur. Prestise Gunung Suci tetap berada di Tanah Suci. Oleh karena itu, mereka tidak menganggap tantangan pahlawan pedang itu pantas. Benar,
Seorang tokoh besar dengan informasi lebih banyak menjawab dengan tenang, saya yakin pahlawan pedang sudah tidak menyukai Gunung Suci. Mungkin lebih dari sekadar kebenciannya terhadap penguasa suci saat ini. Yang terakhir sudah diketahui banyak orang, bagaimana Li Qiye membuatnya terlempar hanya dengan satu pukulan. Penghinaan ini seharusnya tidak bertentangan. Saat ini, status baru Li Qiye semakin mengobarkan api. Di masa lalu, Sword Hero memiliki semua kelebihan saat ini dibandingkan Archaic Sun King pada umumnya. Akan tetapi, Vajra memilih Archaic Sun King alih-alih pendekar pedang jenius itu. Oleh karena itu, banyak yang merasa aneh, mengapa Vajra tidak memilih kandidat yang lebih jelas. Rumor mengatakan bahwa ini karena keterlibatan Secret Mountain. Sebaliknya, mereka menginginkan Archaic Sun King. Orang luar tidak tahu apakah ini benar atau tidak. Meskipun demikian, tidak mengherankan jika pahlawan pedang tidak menyukai Gunung Suci. Oleh karena itu, dia punya alasan untuk menantang Li Qiye saat ini tidak didorong oleh dorongan tiba-tiba. Apakah ini cukup? Seorang ahli bertanya, mereka melawan penguasa suci. Sebelumnya, banyak orang mengira bahwa pasukan ini dapat dengan mudah menghancurkan Li Qiye yang hampir sendirian. Namun sekarang, ia telah menjadi pemimpin Gunung Suci. Penilaian dan pendapat mereka tentangnya berubah total. Ia menjadi tak terduga meskipun tingkat pelatihannya rendah. Mereka awalnya menganggap keberhasilannya hanya karena keberuntungan. Saat ini, mereka mengira bahwa itulah alasan terjadinya keajaiban. Kita akan segera tahu. Seorang tokoh penting dari Vajra menjawab, telah kudengar sejak kematiannya, pahlawan pedang telah menjalani pelatihan yang terisolasi. Dia mempelajari teknik pedang dan formasi pedang baru, cukup percaya diri untuk mencoba dan merebut kembali tahta. Benar, orang-orang terdiam menjadi emosional. Ini akan menjadi hiburan yang bagus. Jawab orang besar itu, hanya ini. Li Qiye tidak terkesan dengan lawan-lawannya. Praetor, khususnya, tidak menghargai kesombongan Li Qiye. Bagaimanapun, pasukan pengalokasiannya benar-benar mengesankan. Sebaliknya, para anggota Tanah Suci menerima sikap Li Qiye. Penguasa suci harus bertindak dengan cara ini. Kami akan memotong-motongmu sebentar lagi, kata Praetor tanpa basa-basi. Sword Hero juga memiliki ekspresi yang buruk, aku telah menciptakan teknik pedang yang mampu melawan siapapun. Hidupmu adalah milikku. Tabir kesopanan di antara mereka berdua telah terkoyak. Pendekar pedang tidak punya alasan untuk takut dengan status Li Qiye. Aku tidak akan bertarung dengan orang yang pernah kalah dariku sebelumnya. Li Qiye tertawa dan menundukkan tubuhnya dengan malas, jika kuning kecil, jika hitam kecil, urus ini. Kerumunan itu tidak tahu siapa orang-orang dengan nama-nama konyol itu. Karena penasaran, mereka melihat seekor anjing kuning dan seekor babi hutan berlari entah dari mana. Gao, anjing itu menggonggong ke arah pahlawan pedang dan menatapnya dengan pandangan meremehkan. Benarkah itu? Semua orang terkejut melihat kedua binatang itu. Tidak ada yang istimewa dari mereka. Bulu anjing itu berwarna kuning pucat dengan bintik-bintik kosong. Bulunya setipis tongkat, mungkin karena kekurangan gizi dalam waktu lama. Babi hutan itu juga tidak terlihat lebih baik. Surainya hampir tidak tersisa, tanda usia tua. Salah satu taringnya juga patah, mungkin karena berkelahi dengan binatang buas lainnya. Li Qiye memilih mereka berdua untuk memadukannya. Mereka melawan para kultivator yang tangguh. Praetor tidak lebih lemah dari pahlawan pedang, belum lagi pasukan yang beragam. Apakah ini lucu? Seorang penonton beruntung. Semua ini menggelikan. Entahlah, bagaimana kedua binatang ini bisa melawan mereka. Seseorang dari Tanah Suci masih merasa heran dengan hal ini. Ya, semua orang mengira bahwa penguasa suci tidak dapat diduga. Masalahnya adalah, dia bukan orang yang bertarung kali ini. Praetor dan pasukannya sangat marah. Mereka adalah prajurit yang tangguh dalam pertempuran, tetapi ia mengirim 2 ekor binatang untuk melawan mereka. Ini lebih dari sekadar meremehkan mereka, ini adalah penghinaan terhadap terang-terangan dan insiden. Nasib pahlawan pedang tidak lebih baik, terutama setelah melihat tatapan meremehkan dari anjing itu. Wajar saja jika Li Qiye memandang rendah dirinya. Bagaimanapun, dia adalah pemimpin Tanah Suci. Namun sekarang, bahkan seekor anjing sembarangan berani memperlakukannya seperti ini. Hahaha, sang praetor tertawa karena terlalu marah, aku tidak sabar melihat naga-naga tersembunyi dan harimau-harimau yang bersembunyi di Tanah Suci. Mereka pasti sangat hebat sampai-sampai memandang rendah kita seperti itu.
Gemuruh. Ia tidak sempat menyelesaikan ucapannya karena area itu mulai bergetar. Debu membutakan penglihatan semua orang seolah-olah seekor naga besar sedang menyerang. Entah bagaimana Lil Black muncul di belakang pasukan gabungan untuk melakukan penyergapan. Serangan cepatnya menciptakan badai frontal dengan kekuatan seperti pegunungan. Ribuan tentara terlempar ke udara akibat angin kencang. Mereka memuntahkan darah setelah tulang dan organ dalam mereka hancur akibat benturan. Mereka yang selamat dari benturan itu tewas setelah terbanting ke tanah karena luka parah yang mereka derita. Darah mereka mengotori medan perang. Hitam itu brutal, tampak tidak berbahaya dari luar tetapi memiliki banyak pikiran jahat di dalamnya. Ia berbeda dari si kuning yang sombong. Begitu ia memutuskan untuk bertarung, ia tidak keberatan menggunakan cara-cara ketiga. Jadi, ketika Praetor berbicara, ia sudah mundur dan mulai. Teriakan menyakitkan bergema di seluruh Blackwood saat prajurit dari timur tewas dengan cara yang mengerikan. Babi hutan yang tampak lemah itu tidak menunjukkan belas kasihan setelah menerima perintah Li Qiye. Sebenarnya, orang-orang seharusnya lebih takut padanya daripada gerombolan monster yang datang dari Black Tides. Angin kencang saja sudah menimbulkan kerusakan yang tak terhitung. Beberapa orang juga tewas karena diserang langsung oleh babi hutan itu. Para veteran ini sama sekali tidak lemah, karena telah melihat banyak medan perang. Sayangnya, Black menghancurkan daerah itu seperti tornado dan membunuh ribuan orang dalam sekejap mata. Formasi pertahanan, Moon. Sang Praetor kembali sadar dan meraung. Pasukan mengadu latihan dengan baik. Meskipun penyergapan itu mengejutkan mereka, para prajurit yang tersisa membentuk formasi dalam waktu singkat. Klang, klak, klak, mereka membentuk formasi bulan sabit yang terdiri dari banyak lapisan perisai terangkat. Mereka kemudian meraung dan menambahkan energi mereka ke dinding logam ini. Perisai mereka menjadi cemerlang dengan hukum Dao yang aktif. Formasi lengkapnya tampak seperti gunung baja, tampaknya tak terpadu. Formasi bulan mungkin adalah posisi pertahanan terbaik mereka, kata seorang jagoan dari timur. Ledakan. Angin kencang dan awan berkumpul di atas formasi dan berubah menjadi pusaran air yang sangat besar, nampaknya ada telapak tangan yang menekan ke bawah. Setelah diamati lebih dekat, itu sebenarnya adalah kuku binatang yang memancarkan cahaya hitam dan energi yang luar biasa. Kehadirannya seperti raja binatang yang mencoba menginjak-injak tanah, menghancurkan gunung dan sungai. Melihat pemandangan luar biasa itu, orang-orang mengira formasi itu sudah selesai. Benar saja, retakan muncul karena tekanan. Meskipun sekitar 100.000 prajurit meraung dan menyalurkan vitalitas dan energi mereka ke dalam formasi, itu masih jauh dari cukup untuk menghentikan serangan itu. Ledakan, retakannya ternyata terlalu banyak sehingga formasi itu runtuh. Jeritan, suara retakan tulang, dan aliran darah memenuhi area tersebut. Para prajurit dalam formasi itu harus dihentakkan itu. Tak seorang pun selamat. Ini membunuh. Seorang penonton bergumam. Penonton lainnya merasakan hal yang sama. Habislah kau. Tombak Praetor yang marah melesat di udara membawa seekor naga yang terbang tinggi. Babi hutan itu membalas dengan memimpin ekornya untuk menghentikan dorongannya. Ledakan. Percikan api berhamburan kemana-mana, tampak seperti letusan beberapa gunung berapi. Sang Praetor terhuyung mundur karena dorongan itu. Begitu dia stabil, dadanya naik turun, ekspresinya berubah drastis. Tak seorang pun menduga hasil ini. Pasukan beraneka ragam telah menderita kerugian yang tak terhitung banyaknya, kehilangan lebih dari separuh prajuritnya. Bagaimana babi hutan ini bisa begitu kuat? Beberapa orang pernah melihat kedua binatang itu mengikuti Li Qiye sebelumnya. Beberapa orang bahkan mengolok-oloknya karena mereka sama sekali tidak terlihat keren. Tak seorang pun menduga bahwa hewan yang sakit-sakitan dengan satu kaki di dalam kubur ini begitu kuat dan menakutkan. Ya ampun, aku benar-benar pernah menirunya sebelumnya. Lutut seorang siswa dualitas tertekuk berulang kali. Dia terjatuh ke tanah karena takut. Kembali di akademis, si kuning dan si hitam telah memakan korban beberapa siswa sebelumnya. Mereka sangat marah dan menatangi Li Qiye, menuntut jawaban dan belas kasihan. Beberapa bahkan ingin membantai kedua binatang itu. Sekarang, mereka mengingat masa lalu dan berkeringat dingin. Untungnya, mereka tidak berhasil memprovokasi keduanya atau mereka akan mati seperti prajurit-prajurit ini.
Beberapa pemuda menjadi pucat dan muntah, mereka belum pernah melihat pengkhianatan yang begitu mengerikan sebelumnya. Kuat sekali, Yang Ling bergumam pada dirinya sendiri. Dia dan Fan Bai tahu bahwa kuning dan hitam sangat kuat meskipun mereka adalah hewan peliharaan Li Qiye, tetapi tidak sampai sejauh itu. Saat ini, pasukan membagi sama lemahnya seperti kertas di hadapan Black. Hal ini masih mengejutkannya. Orang tua telah tahu bahwa mereka kuat sejak pertemuan pertama. Itulah mengapa mereka memenuhi syarat untuk meninggalkan Gunung Myriad Beast bersama Li Qiye. Apa itu? Seorang ahli mengamati hitam lebih dekat. Dia tampak seperti babi hutan biasa. Gao, si kuning menyalak. Ia tidak mengira musuhnya, tetapi pada si hitam, seakan memberitahu babi hutan bahwa itu bukan hal yang istimewa. Black menatapnya dengan tatapan arogan sebagai tanggapan. Keduanya adalah rival yang seimbang, selalu bersaing satu sama lain. Gao, si kuning tidak senang dengan hal ini dan mengangkat kakinya ke arah pahlawan pedang, seakan memberinya tahu si jenius untuk datang ke sini dan menerima kematiannya. Meskipun lawannya adalah pahlawan pedang, kuning terus melengkung ke arah hitam seolah memberitahu babi hutan agar berhati-hati dalam menghadapi orang-orang lemah ini. Hitam menggerutu dan mengabaikan kuning. Ia mengangkat dagunya dengan sudut ke arah Praetor, bertindak seolah-olah ia dapat mengalahkannya dalam 2 atau 3 gerakan. Baik Praetor maupun pahlawan pedang hampir muntah darah karena marah. Pahlawan pedang selalu memandang rendah orang lain karena bakat dan kekuatannya. Sekarang, anjingmu berani bersikap begitu menghina. Hal yang sama juga berlaku bagi Praetor. Sebagai panglima tertinggi pasukan timur, ia bertanggung jawab atas banyak prajurit. Sikap babi hutan itu tidak dapat diterima. Meski menghindarinya, baik pahlawan pedang maupun Praetor tetap tenang. Mereka memiliki pengalaman yang cukup di medan perang dan di luar medan perang untuk selalu tetap tenang. Meskipun demikian, mereka harus membunuh kedua binatang itu untuk menjaga reputasi dan prestise mereka. Sangat sombong, kata seorang pakar dari Raites. Seperti tuan, seperti hewan peliharaan. Ini sudah diduga. Leluhurnya tersenyum kecut sambil menggelengkan kepalanya. Yang lain setuju karena mereka pernah melihat gaya Li Qiye yang berbeda sebelumnya. Rupanya dia bukan satu-satunya. Seluruh kelompoknya tampaknya memiliki karakteristik yang sama. Apakah hewan peliharaan Dewa Suci juga berasal dari Gunung Suci? Mereka yang berasal dari Tanah Suci tidak mempermasalahkan ketidakadilan kelompok ini. Penguasa suci adalah eksistensi tertinggi di selatan. Hanya yang maha tinggi yang bisa berdiri bahu-membahu dengannya. Oleh karena itu, sikapnya tidak bisa dianggap arogan. Saya belum pernah mendengar Gunung Suci memelihara binatang suci. Mungkin memang begitu, hanya saja kami tidak tahu karena kami belum pernah ke sana. Seorang leluhur dari sekte besar menanggapi. Gunung Suci adalah tempat yang paling penuh berkah di negeri kita, energi kekacauan di sana sangat padat. Masuk akal jika ada binatang suci di sana. Seorang guru nasional berkata dengan percaya diri. Hanya sedikit orang di Tanah Suci yang pernah mengunjungi Gunung Suci. Menurut rumor, keempat Grandmaster beruntung bisa melakukannya. Beberapa orang percaya bahwa Raja Matahari kuno juga pernah ke sana sebelum pengobatannya. Yang lainnya termasuk Guan Tianba dan Raites Supreme. Oleh karena itu, meskipun semua orang tahu tentang Gunung Suci, tidak banyak informasi tentang daerah ini. Orang banyak bertanya-tanya apakah hitam dan kuning berasal dari sana. Tempat yang penuh berkah seperti itu seharusnya memiliki binatang yang penuh berkah. Sebagian besar mengangguk setuju. Mereka tampak seperti binatang buas kekacauan tingkat raja. Di sisi lain, leluhur tua itu mengamati binatang buas itu sebentar sebelum menyarankan, meskipun tanpa keyakinan. Tunjukkan padaku apa yang bisa kau lakukan. Teriak pahlawan pedang tetapi tak berani meremehkan hitam setelah melihat kekuatannya. Ledakan. Dia mengaktifkan kekuatan dan melepaskan 12 istana. Area pengumuman kekacauan energi di sekitarnya. Namun, ke-12 istana itu tidak melayang di atas kepalanya. Mereka mulai menyebar ke arah keempat. Para prajurit pemberani, ikuti aku sampai ke neraka. Teriak pahlawan pedang. Ke neraka itu sendiri. 3.000 prajurit setia berteriak dengan darah yang besar. Gemuruh. Mereka semua juga melepaskan istana takdir mereka. Lebih dari 10.000 istana melayang megah di udara. Mereka mulai terhubung satu sama lain sambil mengandalkan 12 istana milik pahlawan pedang sebagai intinya. Sebuah kota besar pun terbentuk. Klang,
Pahlawan pedang kemudian mengeluarkan sebuah kotak pedang. Saat kotak itu muncul, banyak nyanyian pedang terdengar. Kotak harmonisasi pedang, bukankah gunung suci memberikan ini pada Vajra? Seorang pria terkejut melihatnya. Benar, itu untuk sumbangan administratif mereka. Seorang leluhur mengangguk. Kotak ini bukan milik penguasa Dao, tetapi tetap saja merupakan artefak kuno yang memiliki kekuatan luar biasa. Klang, klak, klak. Pedang milik penonton mulai berdenting dan bergetar. Sementara itu, para prajurit di belakang SWAT Hero berubah di bawah pengaruh kotak itu. Mereka berubah menjadi 3.000 pedang dewa dengan berbagai warna, merah darah, merah tua seperti pil, biru seperti lautan. Pedang-pedang ini kemudian menyatu dengan kotak itu, menyebabkannya berdenyut dengan sinar terang bagaikan matahari. Pedang Dao, patuhi perintahku dan berubahlah menjadi benteng. Pahlawan pedang melantunkan mantra dan melepaskan sinar pedang berapi-api. Sinar itu dapat menyapu pasukan dengan mudah. Kerumunan menjadi takut dan mundur. Dia akhirnya berubah menjadi pedang dewa, tampak seperti raja pedang. Pedang ini juga bergabung dengan kotak seperti lainnya. Apa yang mereka lakukan? Para penonton menjadi bingung. Kotak itu melayang ke kota yang terbuat dari istana mereka dan melayang di tengahnya, perlahan-lahan menjelma menjadi pedang dewa juga. Nyanyian pedang yang keras dan kilatan cahaya terang meledak, memberikan kesan yang akan mengakhiri dunia. Sebuah turunan dari pedang Dao dimulai dan pedang suci mulai berputar. Pedang Dao-nya yang agung menyatu dengan kota, memberdayakan dinding ruangan dengan pedang afinitas. Klang, benteng pedang itu dipenuhi dengan banyak pedang Dao dan energi tajam yang berputar di sekitarnya. Pahlawan pedang dan prajuritnya memanfaatkan kotak itu untuk memulai pedang Dao tertinggi. Mereka mengandalkan istana takdir mereka untuk menciptakan struktur fisik sebuah kota. Mereka kemudian menggabungkan keduanya untuk membentuk entitas yang mampu mengakhiri dunia. Saya belum pernah melihat ini sebelumnya. Para ahli menjadi terkejut. Ini pasti hukum jasa tertinggi yang diciptakannya, kata seorang leluhur yang berpengetahuan. Tidak seorang pun mengetahui nama teknik ini karena ini mungkin kemunculan pertamanya. Benteng pedang. Akhirnya, bakat dari Vajra yang memiliki hubungan dekat dengan pahlawan pedang terungkap, dia menghabiskan 1000 tahun bermeditasi untuk menciptakan layanan hukum ini. Ini adalah hasil latihannya setelah kalah dalam persaingan memperebutkan tahta. Rupanya waktunya tidak terbuang sia-sia. Dia melatih 3.000 prajurit dan mengandalkan kotak harmonisasi pedang untuk layanan hukum ini. Terdiri dari kekuatan SWAT Hero sendiri dan istana takdir para prajuritnya. Hasil akhirnya adalah benteng pedang yang kuat yang mampu menyerang dan bertahan. Mereka tidak akan pernah kalah selama benteng itu tetap berdiri. Selain itu, pedang Dao yang mengambang di sekitar tembok siap menyerangnya kapan saja. Oleh karena itu, SWAT Hero sangat senang dengan karya besarnya. Benteng pedang itu tampak tak terkalahkan. Menyebutnya, tak terhenti, akan menjadi pernyataan yang meremehkan. Aspek terpenting dari teknik ini adalah pedang suci yang bergantung padanya. Saat berputar, pedang itu juga menghasilkan banyak ilmu pedang dari masa lalu dan masa depan. Dao ini dapat membunuh dewa dan menghancurkan banyak alam. Dao ini menghalangi siapapun untuk mendekat. Menjadi jelas bagi para pembudidaya yang lebih kuat bahwa benteng itu sendiri telah menjadi bagian dari ilmu pedang baru. Baik leluhur maupun tetua tinggi tahu bahwa mendekat akan langsung mengubah mereka menjadi sasaran. Pertahanan mereka tidak cukup untuk menghentikan serangan. SWAT Hero yakin bahwa mahakaryanya dapat menguasai teknik apapun untuk menjadi penguasa Dao. Oleh karena itu, dia dipenuhi dengan rasa percaya dirinya. Semua mata menyatakan pada Lil Yellow, seekor anjing tua dan lemah yang menghadapi benteng pedang. Tampaknya hanya satu energi pedang yang tersisa yang dapat memenggalkannya. Gao, Lil Yellow menyalak dan menatap benteng dengan penuh penghinaan. Para penonton merasa heran. Mereka tidak tahu siapa anjing itu, tetapi kekejamannya membuat para leluhur malu. Para ahli top ini menggigil di depan benteng besar itu, tidak berani mendekat. Di sisi lain, anjing ini tidak peduli sedikit pun. Dahulu, beberapa orang akan menganggap ini sebagai pertanda bahwa anjing itu bodoh dan tidak tahu apa-apa, yang hanya ingin mencari kematian. Saat ini, tak seorang pun berani mengatakan apapun setelah mengetahui identitas Li Qiye. Hewan peliharaan penguasa suci mungkin tidak biasa-biasa saja. Mereka benar-benar mengira bahwa Lil Yellow dan Lil Black adalah binatang suci dari Gunung Suci.
Dengan kata lain, mereka adalah dewa pelindung. Di tengah keabadian segala manusia, Lil Yellow tiba-tiba menggonggong ke langit. Ledakan, seberkas cahaya menyilaukan melesat keluar dari mulut anjing itu, tampak seolah-olah ia mencoba memuntahkan isi perutnya. Ruang bergetar saat anjing itu tumbuh dengan cepat, berubah dari kecil menjadi sebesar gunung. Bulunya berdiri tegak, matanya menjadi lebih besar dari lentera, cukup terang untuk menghibur makhluk hidup. Klang, klak, klak, suara logam yang mirip dengan pedang yang tajam terdengar. Namun, itu hanya anjing yang menyapu tanah dengan cakarnya yang hitam dan tajam. Cakar itu memancarkan sinar kecil yang bisa menembus pertahanan apapun. Ia menambah sedikit kekuatan dan cakarnya menancap ke tanah. Suara retakan dapat didengar oleh semua orang. Mereka mengira bahwa kekuatan lebih dari cukup untuk membelah Blackwood Cliff menjadi dua bagian. Besar sekali. Mereka mesti mendongak untuk melihat anjing itu. Bulunya tampak seperti miliaran anak panah yang diarahkan ke langit. Jadi itu sebenarnya binatang dewa. Seorang penonton menggigil. Ia tampak gagah dan mengintimidasi tanpa berusaha melakukannya. Seorang siswa duality terjatuh ke tanah, tampak setengah mungkin, saya belum pernah melihat anjing sebesar itu sebelumnya. Wujud asli kuning membuat para siswa takut. Untungnya mereka tidak menghalangi untuk menculiknya. Kuning tidak akan menyusahkan mereka. Senior, apakah ini salah satu binatang suci dari Gunung Suci? Seorang ahli bertanya dengan tenang kepada leluhur yang lebih perkasa. Leluhur itu tidak memberikan jawaban dan bertukar pandangan dengan rekan-rekannya, tidak ada yang menjawab karena mereka belum pernah ke Gunung Suci sebelumnya. Akan tetapi, seorang tetua agung yang sudah tua berdoa sejenak sebelum berspekulasi, ini pasti binatang purba yang kacau, seperti pemecah bumi. Apa levelnya? Surga yang tinggi. Seorang junior belum pernah mendengar tipe ini sebelumnya. Tidak, seorang raja. Tetua agung itu berkata dengan sungguh-sungguh. Seorang raja, apakah itu klasifikasi yang lain? Tanya si junior untuk menjelaskan lebih lanjut. Kamu tidak menyadarinya karena kamu tidak cukup kuat. Tingkat surga yang tinggi hanyalah titik awal bagi binatang buas. Kekuatan mereka yang sesungguhnya jauh melampaui imajinasimu. Leluhurnya terdiam menjawab, binatang penghancur bumi. Aku pernah mendengarnya sebelumnya. Kakekku berkata bahwa dia melihat seekor bian membunuh binatang buas tingkat surga dengan satu tebasan. Seorang anggota kerajaan menjadi takut. Yang lain merasa ini mengkhawatirkan. Binatang buas tingkat surga yang tinggi sudah cukup mengerikan, namun anjing ini membunuh satu orang dalam satu gerakan. Mati. Suara pahlawan pedang terdengar dari benteng. Pedang himne bergetar saat pusaran pedang muncul di atas. Pusaran air itu langsung menyembur ke depan seperti tsunami, membawa kehancuran. Yang cukup untuk membunuh siapa saja. Kerumunan orang bersiap setelah melihat ini. Gao, si kuning kecil menyalak saat tsunami datang dan tubuhnya mulai bergetar. Pengecut, pengecut, pengecut. Bulu anjing itu melesat keluar dengan kecepatan yang tak terhentikan, seketika langit berubah menjadi menyaring. Helaian rambut itu mengenai pedang yang datang, menghancurkannya dengan mudah dalam sekejap. Partikel-partikel sisa yang bersinar dari pedang itu menghantam bagian depan mata yang tercengang. Rambutnya bisa sekeras itu, mulutnya menganga karena tak percaya. Sementara itu, Praetor yang berurusan dengan Black juga menjadi serius. Sang Praetor tidak bisa bersikap sombong seperti biasanya. Meskipun ia berhasil menghentikan Lil Black sebelumnya, kekuatan yang ditunjukkan oleh babi hutan ini menunjukkan bahwa ia telah bertemu dengan musuh yang kuat. Pembantaian yang dilakukan Lil Black sejauh ini tidak nyata. Lebih dari separuh pasukan terbagi tewas. Hujan darah mengalir deras sementara tulang-tulang menumpuk seperti gunung. Biasanya, tak seorang pun akan melirik babi hutan ini. Saat ini, mereka waspada melihatnya. Apakah ini juga binatang purba yang kacau? Seseorang mengemukakan hal ini. Para penyendiri dari timur menjaga jarak yang jauh dari Lil Black setelah melihat nasib saudara-saudara mereka. Mereka heroik dan tangguh dalam pertempuran, tetapi binatang buas ini masih membuat mereka takut. Babi hutan itu menggeram pada Praetor sambil perlahan bergerak maju, masih terlihat tidak berbahaya. Berbeda dengan Lil Yellow dalam hal ini. Biasanya, Lil Yellow selalu memandang rendah orang lain. Di sisi lain, Lil Black suka berpakaian polos. Kenyataannya, itu jauh lebih berbahaya dan jahat. Ia tidak keberatan menggunakan penyergapan dan cara-cara tercela untuk mengejutkan lawan-lawannya.
Beberapa pembudidaya yang kuat akan mempertanyakan bagaimana mereka bisa mati karena babi hutan di saat-saat terakhir mereka. Saat Lil Black mendekat, sang praetor menjadi khawatir dan terhuyung mundur sambil berteriak, bentuk formasi anak panah. Pasukan timur berlatih dengan baik. Meskipun mereka kehilangan lebih dari separuh pasukannya, mereka tetap tergesa-gesa membentuk formasi setelah menerima perintah. Ledakan. Sang praetor mengeluarkan diagram yang cemerlang. Diagram itu secara langsung menggambarkan medan perang. Maju, ratusan ribu prajurit melepaskan vitalitas mereka yang tak henti-hentinya dan membentuk batas yang mampu mendorong cakrawala. Mereka menghilang ke dalam diagram dan muncullah bintang-bintang terang. Bintang-bintang segera berkumpul menjadi anak panah Dempo yang berkumpul di tabung anak panah di belakang punggung praetor. Tampaknya dia membawa seluruh galaksi dan kekuatannya. Berdengung. Dia memanggil busur panjang dengan partikel-partikel surgawi yang mengalir darinya. Busur itu dibuat dari seluruh planet. Jadi, saat dia menarik tali busurnya, dia pun memanfaatkan kekuatan planet itu. Apa harta karun ini? Kekuatannya terlihat jelas oleh banyak orang. Peluru Dewa Kristal. Seorang pakar dari timur berkata, harta karun dari ras ini yang ditinggalkan oleh kaisar mereka, setidaknya menurut gulungan kuno. Bila dikombinasikan dengan formasi yang tepat, itu bisa sangat merusak. Oh, Lil Black meraung dan pingsan muncul di tubuhnya. Saat fakultas berputar, fakultas itu juga membesar. Semakin cepat putarannya, semakin cepat pula pertumbuhannya. Praetor tidak memberi waktu kepada babi hutan itu untuk meningkatkan kekuatannya. Ia segera meleaskan talinya dan melepaskan anak panah pertama Athena. Anak panah itu memiliki kecepatan yang sangat tinggi, melebihi kekuatan galaksi, sehingga menghasilkan ketajaman yang tak terhentikan. Seorang leluhur mengira bahwa hanya anak panah inilah yang dapat menghancurkan sebuah sekte. Ledakan. Anak panah itu bukan tentang babi hutan, melainkan salah satu fakultas. Fakultas itu hancur dan penambahan ukuran babi hutan langsung terhenti. Sang praetor tampaknya menyadari sesuatu dan melepaskan beberapa lusin anak panah lagi. Setiap anak panah berhasil menghancurkan satu mata. Dia tidak melewatkan satu tembakan pun sambil mempertahankan kekuatan yang cukup. Lil Black mulai mengecil ukurannya, seperti balon yang dikempiskan. Ya, mereka yang dari timur mulai bersorak. Sang praetor sesuai dengan ketenarannya, sangat akurat. Yang lain menjadi bersemangat. Dia menghela napas lega setelah menemukan cara yang tepat untuk memaksa Lil Black kembali ke bentuk aslinya. Mungkin babi hutan itu tidak begitu menakutkan. Kau sendirilah yang menyebabkan semua ini. Biasanya saat niat membunuhnya meningkat. Kali ini ia memindahkan lebih banyak tenaga ke busurnya. Saat ia menarik tali busurnya kembali, busurnya menjadi sangat terang. Penonton tidak dapat terus-menerus menonton karena rasa sakit yang diderita mata mereka. Dia tampak seperti dewa di dunia fana. Anak panah berikutnya dapat membunuh makhluk abadi itu sendiri. Sementara itu, di seberang medan perang, rambut Lil Yellow terus melesat menuju benteng. Ini adalah pemandangan luar biasa karena ukurannya yang sangat besar. Jutaan dari mereka membuat langit menjadi hitam. Belum lagi satu kota, seluruh dunia bisa hancur karenanya. Bahkan orang-orang penting pun terkesan dengan serangan apokaliptik ini. Hanya dengan memotong rambut Lil Yellow saja dapat langsung menghancurkan sebuah kerajaan. Keterkejutan dan ketakutan orang banyak itu memang beralasan. Setelah melihat besarnya anak panah yang menghalangi matahari, mereka berpikir bahwa itu akan mampu menghancurkan benteng pedang. Penumpukan keras terjadi setelah gelombang pertama menghantam. Benteng itu berlubang-lubang tetapi masih tetap berdiri. Benteng yang sangat kuat, tak terkalahkan, itulah kata yang tepat. Banyak pakar yang yakin melihat hal ini. Pahlawan pedang adalah seorang petualang yang tangguh. Proyeknya sungguh mengesankan. Klaimnya bahwa ia mampu melawan hukum jasa penguasa negara di masa depan tampaknya cukup masuk akal. Kata seorang leluhur. Sementara yang lain merasa lega karena ia dapat menahan satu gerakan dari anjing itu. Surga, teriak pahlawan pedang dengan keras. Kata-katanya seperti deskripsi dari seorang raja di atas langit. Para penonton merasakan dorongan untuk bersiap kagum dan berlutut di hadapannya. Klang, pedang-pedang di lautan menyatu menjadi satu tebasan tunggal yang menyapu Eight de Soles. Mereka tidak dapat mempercayai kedahsyatan tekanan itu dan menjadi sangat takut. Berdengung, Lil Yellow menyelimuti cahaya keemasan.
Ia membuka mulutnya dan memuntahkan 3.000 hukum yang membumbung tinggi ke arah cakrawala. Momentum mereka menyerupai tangan yang tak terlihat yang mengangkat bumi. Tebasan bernama Heavenslay itu menghantam 3.000 hukum, membelah bumi dan menyebabkan serpihan serta membutakan debu para penonton. Apa hasilnya? Mereka tertarik meski tidak bisa melihat. Apakah anjingnya mati? Seseorang bergumam. Saat ini, para anggota Tanah Suci memiliki perasaan yang bertentangan tentang hasilnya. Ledakan. Di sisi lain, Praetor ingin memberikan pukulan mematikan menggunakan anak panahnya terhadap Lil Black. Lil Black juga melolong dan melesatkan dao berdenyut, membelah tanah menjadi dua bagian. Sang Praetor menyalurkan energinya untuk menciptakan dinding katedral. Denyut nadi masih menembusnya, menyebabkan sang komandan terhuyung mundur. Formasi anak panah juga bergetar. Oh, Lil Black membutuhkan waktu ini untuk tumbuh lagi. Detik berikutnya, tubuhnya menjadi sebesar gunung. Udara panas yang keluar dari lubang hidungnya tampak seperti dua air terjun. Taringnya menyerupai dua bilah melengkung. Meskipun salah satunya patah, taringnya masih sama menakutkan dan efektifnya seperti sebelumnya. Surainya terurai dengan anggun, sepenuhnya menghilangkan energi kekacauan. Bentuk aslinya telah terungkap. Bintik-bintik pada tubuhnya benar-benar bergerak terus-menerus. Begitu kecepatannya mencapai tingkat tertentu, bintik-bintik itu memancarkan cahaya hitam. Wujud aslinya Lil Black lebih agung daripada Lil Yellow. Otot-ototnya penuh dengan kekuatan. Para penonton mengira bahwa monster ini dapat dengan mudah menghancurkan wilayahnya hanya dengan kekuatan kasar. Mereka menahan napas setelah melihat makhluk besar itu, masih tercengang. Aku tahu apa itu. Mulut leluhurnya terbuka lebar saat dia berkata, itulah Raja Stygian, musuh yang menghancurkan bumi. Pengungkapan itu mengejutkan banyak orang. Kedua makhluk itu ganas dan merusak, tetapi mereka bisa hidup bersama sebagai hewan peliharaan Li Qiye. Tuan Suci itu gila, perlakuannya pasti tak terduga, kita tidak bisa melihatnya. Banyak tokoh besar yang kembali sadar dan berkata, memaksa musuh untuk hidup berdampingan secara damai membutuhkan kekuatan yang luar biasa. Para leluhur di sini tidak memiliki kesempatan untuk menaklukkan salah satu, terutama keduanya dengan cara ini. Penguasa Tanah Suci kita sungguh menakjubkan. Para ahli Tanah Suci mulai memuji Li Qiye. Karena status baru Li Qiye, para pengikutnya berpikir bahwa segala sesuatu mungkin baginya. Menangkap kedua binatang buas ini bukanlah hal yang besar bagi seseorang dengan kemampuannya. Lil Black dan Lil Yellow saling membenci. Yang Ling terkejut mendengarnya. Dia melihat bahwa keduanya tidak akurat dan selalu bersaing. Namun, tidak ada konflik besar dan mereka hidup bersama dengan baik di bawah atap Li Qiye. Pelayan Anda tetap bersikap acuh tak acuh. Dia sudah tahu identitas mereka berdua sejak awal. Mati. Sang Praetor kembali mengerahkan anak panahnya ke arah Lil Black. Jutaan anak panah menghancurkan tatanan realitas dan menciptakan lubang hitam. Titik-titik dao pada Lil Black membalas dengan meningkatkan produksi cahayanya. Ribuan lubang hitam muncul dan menyerap anak panah itu sepenuhnya. Gemuruh. Begitu debu menghilang, para penonton melihat sebuah kawah dengan seekor binatang besar di dalamnya. Lil Yellow tertutup tanah, tetapi tes sebelumnya tidak melukainya sama sekali. Ia bergoyang maju mundur untuk membersihkan tanah. Klang, suara-suara tajam bergema saat anjing itu menyiapkan cakar emasnya. Dia melompat ke langit dan menyerang. Bersambung.